Guys, dikatakan Indonesia lebih beruntung untuk mendapatkan F-16 Viper berbanding dengan pesawat Rafale daripada Perancis. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang ke Musa Channel. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga sedikit peringatan untuk semua di luar sana, termasuk untuk diri aku. Jangan lupa untuk kita melakukan kebaikan di muka bumi ini. Kebaikan ni kalau kita tengok dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai aspek. InsyaAllah di setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara, kita betulkan niat. Dan apa-apa perkara pun kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita jaga keimanan kita. Jangan sesekali kita melakukan sesuatu perkara yang boleh merusakkan akidah kita. Dan sebarkanlah kebaikan, hentikanlah melakukan keburukan di muka bumi ini. Seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Mana kalau kita tengok judul video yang kita akan reaction hari ini adalah berkaitan, di mana dikatakan Indonesia lebih beruntung untuk membeli F-16 Viper daripada Amerika Syarikat berbanding dengan pesawat Rafale daripada Perancis. Di mana kita sedia maklum bahawa pada sebelum ini pesawat Rafale, 36 pesawat Rafale telah pun dibuat negotiation di antara Indonesia bersama dengan pihak Perancis sendiri. Mana pihak Indonesia hanya tinggal tunggu confirmation daripada Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Dan apabila Presiden Jokowi bersetuju dengan 36 pesawat Rafale daripada Perancis, bermakna pembelian di Kementerian Pertahanan di Indonesia kepada 36 pesawat tempur Rafale berjaya. Tapi pada baru-baru ini dikabarkan lagi apabila dikatakan Indonesia lebih beruntung untuk membeli F-16 Viper berbanding dengan Rafale. Aduh, pening kepala guys. Tapi apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui perkara sebenar mana yang lebih baik, F-16 Viper ataupun Rafale. Jom layan video ni. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Kabar kali ini datang dari media Defense World. Nah, media yang bukan abal-abal, media yang bukan kaleng-kaleng dari Defense World. Silahkan, kalau nggak terima fans boy Rafale bisa diserang situsnya. Bercanda, Brand, nggak usah diserang. Intinya Mimin sampaikan saja. Jadi menurut Defense World, Indonesia disebut lebih beruntung mengakuisisi F-16 Viper daripada beli Rafale. Kenapa ini, Brand? Kira-kira kalian sebagai pengamat militer abal-abal setuju Rafale atau F-16 Viper? Karena menurut media Defense World, Indonesia itu lebih untung beli Viper seperti itu. Nah, pada Mei tahun 2021, Lockheed Martin mengumumkan bahwa pihaknya sudah menerima lampu hijau dari pemerintah Amerika Serikat untuk meluncurkan F-16 Block 70 dan Block 72, juga disebut dalam bahasa Indonesianya yang mudah dikenal F-16 Viper gitu aja ya, Brand, di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, rencananya pembelian alutsista terutama jet tempur masih menjadi topik hangat di media Indonesia, mengingat armada udara yang kian menua, upgrade seperti itu. Tentunya modernisasi jet tempur menjadi prioritas Indonesia. Apalagi Indonesia pun menjadi negara dengan kepulauan yang paling luas. Itu artinya wilayah udara pun membutuhkan keamanan yang cukup tinggi pula. Melansir dari artikel terbitan dari Defense World, Mike Kelly, Direktur Pengembangan Bisnis F-16, mengatakan dalam briefing online 27 dengan media Indonesia bahwa tawaran untuk menjual F-16 Block 70 dan Block 72 ke Indonesia bersama dengan radar AESA AN/APG-83 dan paket senjata telah mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat, Brand. Nah, usut punya usut, untuk radar AESA AN/APG-83 ini sudah tertanam pada F-35. Seperti itu keunggulan salah satunya. Jadi radarnya Viper dengan radarnya F-35 itu sama. Hal ini rupanya terjadi bersamaan dengan negosiasi Indonesia dan The South Aviation soal akuisisi
jet tempur Rafale. Namun tidak diketahui apakah Indonesia akan membeli kedua pesawat tersebut atau tidak. Kayaknya tidak, Bren. Sebagaimana informasi, Panglima TNI Marsikal Udara Yuyu Sutisna pada tahun 2019 silam juga sudah mengumumkan rencana pembelian 2 skuadron jet tempur F-16 Viper. Dikutip dari Defense World mengatakan bahwa kami akan membeli 2 skuadron jet tempur sebagai bagian rencana strategis Indonesia kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Kami membidik tipe terbaru Block 72 Viper, kata Yuyu, dikutip dari Defense World Brand. Sementara 33 diantaranya pun masih beroperasi di Lanut Rosmin Nurjadin di Pekanbaru Riau dan Lanut Iswahyudi di Madiun, Jawa Timur. Merujuk pada hal ini, Kelly menganggap Indonesia akan lebih diuntungkan jika mengakuisisi F-16 Viper daripada jet tempur Rafale. Hal ini dikarenakan F-16 sendiri memang lebih mudah, sederhana, dan hemat biaya. Keunggulannya kedua, ya Indonesia sudah mengoperasikan F-16 sudah lama, jadi nggak perlu pilotnya itu nggak perlu berlatih, sudah menguasailah semua sistem di F-16, maksudnya seperti itu. Indonesia juga sudah berpengalaman mengoperasikan F-16 sejak tahun 1990-an, sudah lama. Maksudnya poin kedua, keunggulannya itu selain radar, ada ya jam terbangnya untuk pilotnya sudah cukup lah, seperti itu, Brand. Berbeda dengan Rafale, jet tempur dari Prancis merupakan jet tempur jenis yang benar-benar baru bagi Indonesia. Menurut Kelly, sebagai marketing F-16 Viper, menyebutkan bahwasanya membangun ekosistem pendukung pesawat tempur akan sangat mahal, belum lagi infrastruktur di lapangan, pelatihan pilot dan perawatan. Kalau untuk F-16, poin ketiga keunggulannya Indonesia sudah mampu mengupgrade. Kalau Rafale kan masih baru. Jadi untuk infrastruktur di lapangan, pelatihan pilotnya dan perawatannya kan tentu membengkak karena semuanya serba baru, Brand. Seperti itu kalau menurut marketingnya F-16. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar dikutip dari Defense World. Indonesia disebut lebih beruntung akuisisi F-16 Viper daripada Rafale. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. Oh, rupanya macam tu saja, guys. Rupanya kalau kita tengok mereka ni hanya membuat perbandingan. Dimana kalau kita tengok di mana statement ini dikeluarkan adalah daripada Defense World, di mana menerusi daripada statement yang telah dikeluarkan di dalam Defense World. Dimana kalau kita tengok menurut daripada admin, di mana statement daripada Defense World ni di antara statement yang antara sumber yang boleh dipercayai lah. Mana mereka mengatakan bahawa Indonesia lebih beruntung untuk membeli F-16 Viper berbanding dengan Rafale. Mana kalau kita tengok yang apa benda yang di highlight beruntung tu adalah daripada segi keuntungan untuk Indonesia lah, daripada segi maintenance, daripada segi cost ataupun dan semua aspek. Di mana kalau kita tengok 3 keuntungan yang Indonesia akan dapat jika membeli F-16 Viper daripada Amerika Syarikat. Di mana diperkatakan Indonesia pada sebelum ini pernah menggunakan pesawat yang sama seperti F-16 Viper. Di mana dikatakan di mana pihak TNI di Indonesia pernah menggunakan pesawat yang hampir sama dengan F-16 Viper daripada Amerika Syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah oleh sebab F-16 Viper ni pernah digunakan di Indonesia, jadi segala maintenance ataupun segala pembaikan F-16 Viper ini boleh dilakukan secara mandiri untuk bidang-bidang teknikal, untuk bidang-bidang maintenance untuk pesawat tempur di Indonesia. Kemungkinan mereka boleh membaiki ataupun boleh membuat maintenance sendiri. Jadi di sini dapat cost jimat untuk aspek maintenance. Dan keuntungan yang ketiga kepada Indonesia adalah Indonesia tidak perlu lagi bagi training ataupun bagi latihan kepada TNI yang akan membawa pesawat tempur F-16. Sebab kalau kita tengok pesawat F-16 Viper pada sebelum ini, di mana apa yang ada di Indonesia adalah
radar yang sama, equipment yang sama, posisi semua adalah sama seperti F-16 Viper daripada Amerika Syarikat. Jadi tidak perlu lagi menggunakan high cost untuk memberi latihan kepada mana-mana pilot untuk membawa F-16 Viper, sebab pilot dalam TNI Angkatan Udara untuk membawa F-16 Viper ini sudah pernah ataupun memang selalu membawa F-16 Viper. Itu 3 keuntungan apabila Indonesia akan terus membuat pembelian terhadap F-16 Viper berbanding dengan pesawat Rafale daripada Perancis. Di mana dikatakan pesawat Rafale daripada Perancis ini adalah salah sebuah pesawat yang terbaru sekali, yang kalau kita tengok dari radar yang baru, equipment apa yang ada di dalam pesawat itu semua baru. Jadi kesukaran untuk pihak maintenance ataupun pihak technical di Indonesia sekiranya pesawat ini diterbangkan ke Indonesia untuk membuat maintenance. Jadi jika membuat sebarang maintenance untuk pesawat Rafale, perlu memanggil maintenance khas yang berasal daripada Perancis, sebab mereka saja yang tahu untuk maintenancekan pesawat tempur Rafale. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tengok, perlu lagi memberi latihan yang khusus kepada pilot untuk membawa pesawat tempur Rafale. Sebab kalau kita tengok equipment, radar-radar, semua apa yang ada di dalam pesawat Rafale ini baru, tidak sama dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi perlu lagi memberi latihan yang terbaru kepada mana-mana TNI di Indonesia untuk menjadi pilot kepada pesawat tempur Rafale ini. Jadi kira F-16 Viper ini walaupun banyak membuang kos daripada segi pembelian pesawat tempur F-16 ini berbanding dengan pesawat Rafale, tetapi itu hanya sekali buang untuk pembelian pesawat tempur, dan selebihnya dapat diutilize ataupun dapat digunakan semula berbanding dengan pesawat tempur Rafale yang terpaksa back to the zero, paksa maintenance ambil daripada Perancis, terpaksa memberi latihan semula kepada pilot untuk membawa pesawat tempur Rafale. Pendek kata, banyak kerja lagi lah untuk dibuat sekiranya pesawat tempur Rafale ini yang akan dibuat pembelian. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Adakah harus untuk membeli F-16 Viper yang asalnya daripada Amerika Syarikat ataupun pesawat tempur Rafale daripada Perancis? Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel berkaitan mengenai F-16 Viper dikatakan untung Indonesia dapat ni berbanding dengan pesawat tempur Rafale daripada Perancis. Okey guys, yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.